Ada sebuah kota kuno yang keberadaannya itu hilang. Seolah-olah kota ini tuh nggak pernah ada. Kota ini tuh hilang gitu aja kayak abis disapu sama sebuah kekuatan yang sangat besar. Kota ini bernama Mohenjo-daro. An example I often give is the Indus Valley civilization in Pakistan and India. The Indus Valley civilization, nobody actually knew that it existed until it was accidentally discovered while a railway was being built through a site now called Mohenjo-daro in Pakistan. And then they found that there were these actually very, very sophisticated, very complex mud brick structures on a very large scale. Then they began to look at it. Then they found that this culture had a language, a fully developed written script. Di mana dulunya katanya kota ini tuh merupakan sebuah kota dengan peradaban yang sangat maju. Kota dengan teknologi yang super canggih pada zaman itu. Tapi yang bikin gue nggak habis pikir dan ngebuat gue tuh jadi merinding gitu ya. Kan banyak lah ya kota-kota zaman dulu yang hancur. Baik itu karena musibah, bencana alam, atau ditinggalkan sama penghuninya gitu ya. Tapi lain ceritanya nih guys sama kota yang satu ini. Cara Mohenjo-daro ini hancur itu karena ledakan nuklir. Nah aneh kan ya, logikanya gitu ya. Mana ada nuklir pada zaman itu? Nuklir itu baru ditemukan di tahun 1938 sama orang yang namanya, ya kita udah tahu lah ya, udah familiar namanya, Julius Robert Oppenheimer. Sementara kota Mohenjo-daro ini tuh ada sekitar tahun 2600 sebelum Masehi. Itu kan artinya cuman selang 550-an tahun sama peradaban dari Mesir kuno. Nah, jadi di tahun 1920-an ada sekelompok arkeolog yang nemuin sesuatu yang gak masuk akal yang berada di Pakistan. Mereka nemuin sebuah kota kuno, yang mana kota kuno tersebut luas wilayahnya itu gede banget nih guys. Dan terlihat dari reruntuhannya itu kayak kesusun rapi banget. Dan kota ini tuh kayak punya sistem yang bahkan kota modern pun iri nih kalau ngeliat kota ini. Jalan-jalannya tersusun kayak kota metropolis, ada sistem drainase canggih, rumah-rumahnya punya kamar mandi pribadi. Gila kan ya? Lo bisa bayangin gak? Ini tuh terjadi sekitar 5.000 tahun yang lalu. Yang mana kalau peradaban yang ada di zaman itu tuh gak akan mungkin bisa seperti itu. Nah, tapi gitu ya, dari itu semua tadi, ada yang lebih aneh lagi nih guys. Ketika para arkeolog menggali lebih dalam lagi, mereka tuh nemuin sesuatu yang gak seharusnya ada. Di beberapa titik kota, mereka nemuin tumpukan kerangka manusia. Dan yang gilanya lagi gitu ya, mereka ini mati dalam posisi seolah-olah mereka itu jatuh mendadak. Tanpa adanya tanda-tanda luka fisik sama sekali nih guys. Bukan karena perang, dan bukan juga karena penyakit. Mereka nih kayak langsung mati gitu aja dalam hitungan detik. Saat tim dari peneliti itu ngetes tanah di sekitar situ, mereka kaget banget nih guys. Ternyata radiasi di tanahnya itu tinggi banget, jauh di atas normal. Dan yang lebih seremnya lagi gitu ya, pasir di sana itu berubah jadi kaca. Lo tahu apa yang bisa bikin pasir jadi kaca? Yap, ledakan dengan suhu yang ekstrim. Lo tahu di mana fenomena ini pernah ditemukan? Yap, fenomena ini pernah ditemukan di Gurun Nevada setelah uji coba nuklir pertama manusia di tahun 1945. Jadi gitu ya, gimana bisa sebuah kota kuno ngalamin hal yang sama ribuan tahun sebelumnya, sebelum ditemukannya sebuah nuklir? Apa mungkin gitu ya, mereka ini udah nemuin sebuah senjata, yang mana senjata itu efeknya sama kayak nuklir? Atau mereka jadi korban sesuatu yang mungkin bisa lebih besar lagi? Well, if you look at the tablets again, they talk about this war, right? And this war that occurred, there's a lot of wars obviously, but this one particular war, it seems like the same one that damaged the area or the region of the Giza Plateau, also Mohenjo-daro in the Indus Valley up there by Pakistan. And the reason why it's interesting is if you look at the war in the text and then go to those areas, it looks now almost you can begin to see, oh wait a minute, it looks like war. Mohenjo-daro, Indus Valley, the buildings turned to glass. Di India, ada kitab kuno yang udah ada sejak ribuan tahun lalu nih guys. Kitab ini tuh namanya adalah Mahabharata. Nah, di dalam kitab itu ada sebuah cerita tentang perang antara dua kerajaan yang memakai senjata bernama Brahmastra. Nah, senjata ini tuh digambarkan gitu ya dalam kitab tersebut sebagai senjata yang sangat luar biasa efek hancurnya gitu ya. Bisa bikin orang mati seketika, bisa menghancurkan kota dalam sekejap. Dan senjata ini tuh bisa ninggalin efek penyakit ke generasi berikutnya.
Pokoknya efeknya tuh sama persis gitu ya, kayak dampak yang dihasilkan sama bom nuklir modern. Bahkan gitu ya, Oppenheimer yang merupakan penemu dari nuklir ini tuh sempet ngutip sebuah kalimat dari kitab Mahabharata ini pas pertama kali nuklir ini diuji coba. Now I am become death, the destroyer of worlds. Oppenheimer itu bilang begitu karena saking luar biasanya efek hancur dari bom nuklir tersebut. Dan kata-kata itu ada di kitab kuno Mahabharata nih guys. Dan di kitab Mahabharata ada sebuah perang besar yang menggunakan senjata bernama Brahmastra, yang efek hancurnya tuh bisa seperti nuklir di zaman modern sekarang. Jadi gitu ya, kalau gua rasa ini merupakan sebuah clue. Ini semua kayak berkaitan gitu ya. Efek kehancuran nuklir yang dihasilkan di zaman sekarang sama dengan efek senjata yang menghancurkan peradaban kota Mohenjo-daro. Gue jadi mikir gitu ya, apakah ini semua kebetulan? Atau ini merupakan sebuah peringatan dari masa lalu? Ada teori yang bilang gitu ya, kalau peradaban manusia itu udah pernah mencapai titik puncak dari teknologi canggih berkali-kali, tapi selalu hancur. Jadi, peradaban itu kayak kereset dari awal setelah kehancurannya. Nah, salah satu alasan peradaban manusia itu bisa hancur, ya karena terjadinya sebuah perang besar yang menggunakan senjata pemusnah massal. Dan menurut gua gitu ya, Mohenjo-daro itu merupakan salah satu bukti nyata dari sebuah peradaban manusia yang udah mencapai titik puncaknya dari sebuah teknologi, namun hancur dan peradabannya hilang. Ya kita lihat aja gitu ya dari bukti-bukti yang ada. Kayak kota zaman itu tuh kok bisa serapih itu. Terus tumpukan kerangka manusia yang ada kayak mereka tuh mati karena sebuah ledakan hebat. Terus tanahnya tuh mengandung radiasi yang tinggi. Itu kan merupakan sebuah bukti yang kuat kalau menurut gua gitu ya. Tapi pertanyaannya, kenapa kita nggak pernah diajarin di sekolah? Kenapa cerita tentang peradaban canggih sebelum kita ini tuh selalu dianggap sebagai sebuah mitos? Apa ada sesuatu yang sengaja gitu ya untuk ditutup-tutupin? Jadi gitu ya, kira-kira lu percaya nggak nih nuklir pertama di dunia itu ditemukan tahun 1938? Atau ada peradaban sebelum kita yang udah lebih dulu menggunakan senjata pemusnah massal dan mereka hancur karena perang dan penggunaan senjata pemusnah massal tersebut?